kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 6 tentang perbedaan dan pengembangan media berbasis visual, audiovisual, dan multimedia. Analisis kebutuhan ini adalah identifikasi kebutuhan audiens yang tujuannya ingin dicapai dalam format yang sesuai. Contohnya saat membuat podcast tentang sejarah. Yang kedua yaitu perencanaan, yaitu tahapan menentukan konsep, alur cerita, narasi, musik latar, dan efek suara, dan platform distribusi. Contohnya yaitu membuat outlet podcast dan memilih narator yang tepat. Yang ketiga yaitu tahap produksi, yaitu merekam audio dan mengedit audio dan menambahkan efek suara dan musik latar belakang. Contohnya dalam menggunakan perangkat berkualitas baik dalam menggunakan software editing audio. Yang keempat, tahapan evaluasi, yaitu mengevaluasi kualitas audio dengan efektivitas pesan dan daya tarik bagi pendengar. Contohnya dalam menilai kejelasan suara atau kualitas audio. Yang kelima yaitu tahapan revisi. Ini dilakukan dengan merevisi dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, yaitu dengan memperbaiki kualitas audio tadi. Yang keenam yaitu tahapan distribusi, yaitu menyebarkan media audio melalui platform distribusi yang dipilih. Contohnya mengunggahnya dalam podcast ke Spotify dan Google Podcast. Dan yang terakhir yaitu tahapan promosi, yaitu mempromosikan media audio melalui media sosial seperti website atau email. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dea. Yaitu media berbasis visual. Media berbasis visual ini adalah media yang penyampaiannya informasi menggunakan gambar atau device secara visual tanpa menggunakan audio. Jadi pada media visual ini dalam memberikan materi atau menyampaikan materi kepada siswa itu bisa menggunakan gambar. Contohnya seperti crop, LCD, proyektor, seperti itu. Kemudian ciri-ciri media berbasis visual. Yang pertama berkaitan dengan penglihatan. Penglihatan di sini juga dapat melatih siswa itu untuk melatih kefokusan apa yang dilihatnya. Dan yang kedua itu format yang beragam. Bisa menggunakan poster, animasi, website seperti wall. Dan yang ketiga meningkatkan daya tarik siswa. Jadi dapat menjadikan siswa itu berantusias saat pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat itu mempermudah pemahaman. Visualisasi yang ada pada media berbasis visual itu dapat membantu membangun pemahaman yang lebih dalam tentang suatu konsep atau ide dengan menghadirkan visual. Dan yang kelima itu berorientasi pada siswa. Maksudnya
visual ini dapat menjadikan pembelajaran itu berpusat pada siswa, berfokus pada siswa seperti itu. Selanjutnya, pengembangan media berbasis visual. Yang pertama, analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini melibatkan identifikasi kebutuhan pembelajaran, kemudian target audiens, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan ini meliputi pemilihan format yang tepat visualnya, kemudian desain visual, dan yang ketiga pemilihan alat bantu. Selanjutnya, pembuatan. Pembuatan di sini melibatkan proses dalam pembuatan media visual sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap media visual yang telah dibuat, baik dari segi desain, isi, dan efektivitasnya. Dan yang kelima, revisi. Revisi di sini melibatkan perbaikan media visual berdasarkan hasil evaluasi. Dan yang keenam, implementasi. Implementasi ini melibatkan penggunaan media visual dalam proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, itu evaluasi implementasi. Melibatkan penilaian terhadap efektivitas media visual dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media berbasis audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang mengandung unsur bunyi serta gambar, merupakan persatuan dari dua metode yang mempunyai unsur gambar dan suara, dan bisa berbentuk video, film, dan lain sebagainya. Media audiovisual ini contohnya yaitu berupa film, LCD, proyektor, video, dan televisi. Media berbasis audiovisual memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, integrasi audio dan visual. Jadi, media berbasis audiovisual ini gabungan antara audio, gambar, dan pendengaran. Yang kedua yaitu daya tarik dan keterlibatan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Yang keempat, fleksibilitas dan variasi. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan berbagai indera, yakni indera pendengaran dan indera penglihatan. Yang selanjutnya yaitu membutuhkan keterampilan teknis. Next. Mbak Dea. Yang selanjutnya yaitu tahapan pengembangan media berbasis audiovisual. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yakni bertujuan ingin mencapai dan format audiovisual yang sesuai. Seperti contoh, jika ingin membuat video pembelajaran tentang sistem tata surya, perlu dianalisis terlebih dahulu tingkat kefahaman siswa dan yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang kedua yaitu perencanaan, menentukan konsep, alur cerita, narasi,
musik latar, efek suara, visualisasi, dan platform distribusi. Seperti contoh yaitu membuat storyboard video, memilih narator yang tepat, menentukan jenis musik latar yang sesuai dengan tema. Yang selanjutnya yaitu produksi. Produksi ini seperti contoh merekam video saat pembelajaran berlangsung, mengedit video, dan menambahkan efek suara dan musik latar. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini seperti evaluasi kualitas video, kualitas audio, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu revisi. Revisi ini melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Seperti contoh memperbaiki kualitas audio, mengubah narasi, menambah visualisasi yang lebih menarik. Yang selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi ini menyebarkan media audiovisual melalui platform distribusi yang terpilih, seperti contoh mengunggah video ke YouTube atau media sosial yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu promosi. Promosi ini mempromosikan media audiovisual melalui media sosial, website, atau yang lain sebagainya. Next. Sekarang media berita. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis multimedia. Berbasis multimedia adalah media pembelajaran yang menggabungkan berbagai bentuk media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan interaktivitas untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif dan interaktif. Pada interaktif multimedia ini, pengguna mengasumsikan bagaimana mengendalikan jalannya aplikasi atau perkembangan data yang akan ditampilkan. Seperti contoh, media menggabungkan dua komponen yang terdiri dari teks ilustrasi, gambar, video, suara, dan video secara terpadu dan menimbulkan koneksi dua arah antara pengguna dan komputer. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Dea. Selanjutnya yaitu ciri-ciri media multimedia. Yang pertama, integrasi berbagai bentuk media. Jadi, multimedia itu menggabungkan berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, animasi dalam satu presentasi. Dan yang kedua, itu keterlibatan multi indera. Mulai dari indera pendengar, penglihatan, semua itu terlibat kalau menggunakan media basis multimedia. Dan yang ketiga itu interaktivitas. Jadi pengguna dapat berinteraksi dengan multimedia, misalkan dengan mengklik tombol, memilih opsi, atau memasukkan data. Dan yang keempat itu fleksibilitas dan kebebasan. Dapat menggabungkan berbagai format seperti website, aplikasi, game, dan lain-lain. Dan yang kelima itu kemudahan akses dan penyebaran. Jadi siswa itu mudah dalam mengakses media berbasis multimedia ini. Dan yang keenam, potensi untuk personalisasian guna meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang ketujuh itu kejelasan dan keefektifan yang ada pada media multimedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Najida dulu. Selanjutnya adalah pengembangan media multimedia. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, target audiens atau siswa,
dan konten yang diinginkan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan ini dibuat desain dengan multimedia yang termasuk storyboard, alur cerita, narasi, visualisasi, dan efek suara. Yang ketiga yaitu pembuatan. Menggunakan software multimedia untuk membuat konten seperti teks, gambar, animasi, video, dan interaktivitas. Yang keempat, pengujian dan evaluasi, yaitu menguji coba media multimedia ini untuk memastikan kejelasan dan efektivitasnya. Yang kelima, revisi, yaitu memperbaiki dan meningkatkan media multimedia berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu distribusi atau promosi, yaitu menyebarkan media melalui platform yang sesuai seperti website, aplikasi, atau platform pembelajaran online. Salah satu contoh pengembangan media berbasis multimedia contohnya yaitu dengan pembelajaran multimedia interaktif. Pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilakan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5 atau ada yang mau didiskusikan. Baik, dari teman-teman apakah Mbak, saya izin bertanya. ya silakan Mbak Mila. Bagaimana peran multimedia dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik? Presentator paham ya apa yang ditanyakan oleh Iya, sudah paham. Izinkan kami untuk berdiskusi dulu ya. ya. Ini jadi mau ditampung dulu ya pertanyaannya. Iya, ditanya dulu. Dari teman-teman yang lain silakan yang mau bertanya didiskusikan. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan bagaimana multimedia itu berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara yang menarik dan efektif. Berikut ada beberapa cara peran multimedia dalam meningkatkan hasil belajar. Yang pertama, itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Di dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan itu mengandung unsur yang pertama yaitu konten yang menarik. Jadi multimedia ini menawarkan konten yang menarik seperti video, animasi, audio, dan gambar yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Unsur yang kedua yaitu interaksi yang lebih aktif. Multimedia memungkinkan interaksi yang lebih aktif dengan materi pelajaran seperti simulasi, permainan edukatif, dan kuis interaktif. Unsur yang ketiga yaitu pembelajaran yang lebih menyenangkan. Multimedia mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan sehingga siswa itu bisa lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu bisa meningkatkan pemahaman dan daya ingat.
Yang ketiga, itu meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas. Jadi pembelajaran yang lebih fleksibel. Itu multimedia memungkinkan siswa belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan ritme belajar mereka sendiri. Bagaimana Mbak Mila? Apakah bisa diterima? Jadi multimedia itu bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik ya Mbak ya. Iya Mbak Mila, jadi multimedia itu media yang bisa lebih meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Dari pemaparan jawaban presentator, apakah teman-teman ada yang mau menyanggah atau menambah jawaban? Dipersilakan. Didiskusikan lagi, monggo. Mungkin jika tidak ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan, kuliah hari ini versi dari kelompok 5. Di sini saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.